Saat tiba nafas di ujung helai. Tada! Aku sibuk nyiapin ini semua, makanya aku nggak sempet ngabarin kamu. Ini semua bahan-bahan kebutuhan saat kita nikah nanti. Astaga Mas, aku pikir, makasih ya. Aku pikir kamu nggak jadi nikahin aku. Ya nggak mungkin lah sayang, aku kan cinta sama kamu. Iya tapi gimana kita bisa nikah kalau kamu aja masih belum cerai kan sama Utari? Aku nggak perlu menceraikan Utari, karena dia sudah mati. Dia jatuh dari jembatan, dan mayatnya terbawa arus sungai. Mungkin sekarang mayatnya udah ada di dasar sungai. Semua hartanya udah aku pindahin atas namaku. Makanya belakangan ini aku sibuk banget. Nggak sempet ngabarin kamu, nggak sempet nemuin kamu. Tapi gimana kamu bisa yakin Mas kalau dia itu udah meninggal? Hah? Bisa aja kan dia masih hidup terus dia terdampar di mana gitu? Aku tuh masih belum yakin Mas kalau kamu belum nemuin mayatnya dia. Mas, aku cuma takut kalau kita udah nikah nanti terus dia balik lagi sama kamu, terus dia bisa ambil semuanya hartanya kamu. Ah, nggak mungkin lah. Udah, kamu nggak usah mikir yang macem-macem. Itu nggak mungkin terjadi. Yang penting sekarang kita bisa nikah. Mulai sekarang aku panggil kamu Ane ya. Soalnya kamu juga belum ingat nama kamu siapa. Boleh. Emangnya kamu sering kesini ya? Iya. Kalau aku lagi suntuk, lagi capek, lagi bosen, aku biasanya suka kesini. Udaranya segar banget, fresh, pas. Kita duduk sini yuk. Fresh, lepas. Kamu nggak apa-apa? Jadi yuk, ya kita balik aja ya. Ayo. Yuk. Kita balik aja ya. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Aku gak mau balik lagi ke sungai itu. Aku selalu takut tiap dengar suara air. Gimana ya caranya mengembalikan ingatan Anne kalau dia nggak mau lihat sungai? Ini fotokopi sertifikat tanahnya. Masih atas nama almarhumah istri saya. Fotokopi sertifikat ini boleh saya bawa? Boleh, tapi saya minta DP-nya sebagai tanda jadi. Baik, ini untuk uang mukanya. Saat tiba nafas di ujung helai. Ya Ibu, itu adalah tanah kami. Luasnya 10 hektar. Harganya cukup murah, Bu. Karena lokasinya strategis, tidak jauh dari jalan raya. Oke, saya suka tanahnya. Maaf, Bapak siapa ya? Saya pemilik tanah ini, Pak. Ini tanah saya, Pak. Saya baru saja membelinya. Nggak mungkin, Pak. Ini sertifikat asli saya. Masih atas nama almarhumah istri saya. Saya juga punya, Pak. Sertifikat tanah ini atas nama Pak Indra.
Nggak mungkin, Pak. Sertifikat ini palsu. Orang yang sudah menjual tanah ini ke Bapak sudah memalsukan sertifikat tanah saya. Itu bukan urusan saya, Pak. Yang terpenting, saya punya sertifikat dan surat jual beli tanah ini. Kalau Bapak tidak suka, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saya siap kok, Pak. Mas, kamu gimana sih? Kenapa surat sertifikat tanah itu bisa dipalsukan? Maaf, saya nggak jadi beli tanah ini karena tanah ini bermasalah. Bu. Mas, kamu cari tahu deh, kenapa dan siapa yang memasukkan surat sertifikat tanah ini? Kita jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Sial. Pasti orang itu menggunakan fotokopi sertifikat tanah yang aku kasih itu untuk membuat sertifikat yang palsu. Siapa namaku sebenarnya? Kenapa aku nggak bisa ngingat semuanya? Nona kenapa? Ya Tuan, Nona saya panggil-panggil nggak nyaut Tuan. Saya dengar suara Non Ana. Sepertinya dia sedang kesakitan. Ana. Ayo makan yuk. Ana. Masya Allah. Nona. Kenapa Non Ana? Ana. Tuan, kenapa Non Ana? Bi, telepon dokter sekarang. Ya, Cepet, Bi. Nak. Kenapa sih? Tadi kamu pingsan, aku takut kamu kenapa-napa. Makanya aku telepon dokter. Kamu istirahat aja ya. Dok. Iya. Sebenarnya kondisi dia ini gimana ya, Dok? Dia tidak apa-apa, Pak. Mungkin tadi dia terlalu memaksakan untuk mengingat siapa dirinya. Ibu, jangan terlalu memaksakan untuk mengingat siapa diri ibu ya. Karena itu akan menyakiti ibu. Dan saya sarankan untuk Bapak agar ibu lebih dilibatkan dalam kegiatan di rumah, Pak. Dengan begitu mungkin ingatannya akan pulih kembali. Ya, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama, Pak. Saya permisi, Pak. Saat tiba nafas di